warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felinza Taskia dengan NPM B1A025-154 dari kelas C. Pada video UAS ini, saya akan membahas mengenai aspek sosiologis dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan studi kasus aksi demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus 2025. Tema ini saya angkat karena penegakan HAM tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga kondisi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Penegakan HAM tidak dapat dipahami hanya melalui ketentuan hukum yang tertulis, tetapi hukum pada dasarnya dijalankan oleh manusia yang hidup dan dalam suatu masyarakat tertentu. Di Indonesia masih terdapat pengaruh budaya feodal yang secara tidak langsung membentuk pola interaksi antara masyarakat dan aparat. Pertama, masyarakat sering menempatkan aparat pada posisi yang lebih tinggi sehingga muncul rasa sungkan atau takut untuk menyuarakan hak mereka. Hal ini menyebabkan ketika terjadi pelanggaran HAM, banyak masyarakat yang memilih diam, bukan karena tidak keberatan, tetapi karena mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya. Kedua, kesadaran hukum masyarakat yang belum merata juga membuat banyak orang tidak memahami hak-hak dasar yang dimiliki, seperti kebebasan berpendapat dan hak untuk memperoleh perlindungan. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka sangat ragu atau bingung saat ingin melaporkan pelanggaran. Ketiga, yaitu ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan aparat yang menyebabkan tindakan berlebihan lebih mudah terjadi, terutama dalam situasi sosial yang tegang. Aspek sosiologis ini dapat dilihat secara nyata dalam kasus demonstrasi Agustus 2025. Demonstrasi yang diikuti oleh mahasiswa, pekerja, aktivis, dan masyarakat sivil di berbagai kota yang awalnya berlangsung damai dengan orasi dan long march. Namun, situasi berubah ketika terjadi bentrokan antara aparat dan demonstran. Rekaman media menunjukkan adanya penggunaan gas air mata, water cannon, pembubaran paksa, hingga insiden kendaraan yang menabrak peserta aksi. Penangkapan mahasiswa tanpa penjelasan hukum yang jelas juga terjadi di beberapa wilayah. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya persoalan aturan, tetapi juga memandang kondisi sosial di lapangan. Jika dianalisis secara sosiologis, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi situasi tersebut. Pertama, budaya institusi keamanan di Indonesia masih menggunakan pendekatan stabilitas dan keamanan daripada pendekatan berbasis HAM, sehingga penggunaan kekuatan sering terjadi pilihan utama, bukan terakhir. Kedua, sebagian masyarakat masih memberikan stigma buruk terhadap demonstrasi dengan menganggapnya sebagai ancaman atau gangguan ketertiban, sehingga dukungan terhadap kebebasan berpendapat menjadi lemah. Ketiga, yaitu meningkatnya ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah pada periode itu membuat tindakan represif memicu reaksi yang lebih besar dari publik, sehingga bentrokan lebih mudah terjadi. Padahal, dari sisi hukum, kebebasan menyampaikan pendapat sudah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3, Undang-Undang Nomor 9 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Aparat juga memiliki pedoman melalui Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap dan proporsional. Ketika tahapan ini tidak diikuti, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Namun, aturan hukum seringkali tidak berjalan maksimal seketika berhadapan dengan faktor sosial seperti ketegangan publik, represi ancaman, dan budaya kekuasaan. Kasus demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia memerlukan pembenahan yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga aspek sosial. Upaya peningkatan pendidikan HAM, perubahan pola pikir aparat, membangun komunikasi pemerintah dengan masyarakat, serta memperkuat budaya hukum adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketika aspek sosiologis ini diperbaiki, maka penegakan HAM akan berjalan lebih manusiawi, lebih efektif, dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Demikian pemaparan saya mengenai aspek sosiologis dalam penegakan HAM di Indonesia dengan studi kasus demonstrasi Agustus 2025 yang terjadi di Indonesia. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.